Halo guys, kembali lagi bersama saya Naurul Nanindia di Semanji Talk. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang bombastis, fenomenal dan fantastis. Ya, di sini ada Halo, ya. Perkenalkan, nama saya Mita Okta Sofianto Siwi. Saya biasa dipanggil Mita Siwi atau Raisa Adriana. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Maos, sekaligus ketua literasi di SMA Negeri 1 Maos. Dan saya Alia Marcelianti sebagai duta literasi SMA Negeri 1 Maos. Ya, kan di sini kan di Semanji ini kan sudah ada kayak beberapa gerakan literasi. Ya, sebelumnya tuh kita kayak penasaran sih kayak apa aja kegiatan-kegiatan yang gerakan literasi di Semanji ini. Ya, Bu Mita bisa dijelaskan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanain di Semanji ini? Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan secara singkat dulu bahwa literasi sebenarnya itu kita kerjasama dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Maos, Gria Pasinaon ya. Jadi itu perwakilan setiap kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 kita memang sudah off karena memang sudah suruh fokus untuk ujian-ujian yang akan mendatang, seperti ujian hidup salah satunya. Begitu iya. Jadi di setiap kelas itu ada perwakilannya sebetulnya Mbak, ada 2-3, tapi kebetulan itu rata-rata memang 2. Jadi kelas 10 itu memang yang banyak nih karena kelas 11 juga hilang-hilangan seperti gebetan gitu. Tapi kelas 11 itu kalau setiap kegiatan pasti juga ikut bertanggung jawab begitu. Jadi di kegiatan ini itu selain kita kerjasama dengan perpustakaan Gria Pasinaon, di sini juga udah ada ketuanya juga, yang memang kemarin juga udah mengikuti lomba ya, kebetulan memang dia juga aktif juga di kelas 11 ya Mbak ya, betul ya, di kelas 11 iya begitu. Kita itu tujuannya sebenarnya untuk sama-sama lah ya belajar untuk meningkatkan literasi di sekolah SMA Negeri 1 Maos begitu. Melalui dari situ juga kan kenapa sih saya ngambil per kelas itu ada perwakilannya. Nah itu kita untuk saling sama mengingatkan lah, karena mungkin karena kita mengingatkan satu sama lain kan lebih enak ya dengan teman-teman sebaya daripada kalau misalnya dari guru mungkin kadang masih ada yang nantilah gitu. Kalau teman saling mengingatkan kan ya gitu. Paling itu dari awal sih sebenarnya itu dulu dasar mulanya adanya literasi, kegiatan literasi di sekolahan gitu. Ya, contoh kegiatan gerakan literasi yang sudah dijalankan di Semanji itu apa ya Bu? Oh ya nih, ada nih 2 minggu 1 buku ini yang sudah berjalan ya. Jadi kita kerjasama dengan perpustakaan Gria Pasinaon. Jadi dari perpustakaan Gria Pasinaon itu sudah memfasilitasi buku untuk setiap kelas 10 dan kelas 11. Untuk di situ itu ada buku, ada sejumlah buku. Satu kelas itu ada 36 siswa, jadi diberikan 36 buku itu. Nah, buku itu ditargetkan sebenarnya kita pakai target ya. Kenapa kita pakai target? Karena anak-anak zaman sekarang itu harus dipaksakan. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan dipaksakan sih enggak ya. Cuma harus lebih disadarkan. Karena semuanya kan bisa karena terbiasa. Seperti cinta lah ya Mbak. Ya, betul enggak? Betul. Mengalami begitu kan? Iya dong. Agaknya. Karena yang tadinya mungkin awal-awal kita nggak suka, tapi lama-lama kalau kita biasakan ternyata kita mendalami nih. Akhirnya terus jadi, wah iya nih saya suka. Akhirnya kita targetkan 2 minggu itu 1 buku. Jadi anak-anak itu difasilitasi buku oleh perpustakaan Gria Pasinaon untuk membaca buku. Untuk membaca buku selama 2 minggu, setelah itu ada resensinya. Kita juga punya jurnal literasi loh. Nah, di covernya itu sendiri, itu kebetulan nggak di bawah ya. Jadi di covernya itu juga anak-anak duta literasi itu sendiri. Kita memperkenalkan ini loh, duta literasi di SMA Negeri 1 Maos, perwakilan saja gitu. Nah di dalamnya itu berisi tentang resensi hasil dari bacaan anak. Jadi tujuan saya sebelumnya bersama dengan perpustakaan, jadi peserta didik itu tidak sekedar membaca, tapi hasil dari bacaan itu sendiri itu apa sih gitu. Nah itu tujuan awalnya sebenarnya. Tapi untuk kesini setelah saya evaluasi ternyata anak-anak itu lebih aktif lagi. Tidak hanya 2 minggu itu 1 buku, ternyata itu udah banyak yang bahkan 1 minggu 2 buku juga sudah bisa ternyata Mbak. Itu lebih dari minjem dari perpustakaan itu. Jadi saya ya udah silakan saya baca, ternyata anak-anak tulisannya bagus-bagus tuh ya. Berarti dari situ akhirnya mereka terbiasa. Tapi ya mungkin
yang 1-2 orang lah paling lah yang memang masih kebiasaan masih baca-baca WA mungkin ya, jadi masih kurang minat tuh buat baca-baca buku, tapi nggak apa-apa, semuanya nanti juga bakal terbiasa. Itu aja paling. Ya, tujuannya diadakan kegiatan 1 buku dalam 2 minggu itu apa sih? Nah itu tadi untuk membiasakan anak yang tadinya mungkin kebiasaan tadinya hanya pulang sekolah nih, ngapain sih ya gabut, kita nonton TikTok lah, nonton status pacar nih hari ini lagi ngapain nih gitu, oh ngebales WA kok bisa bikin status, paling gitu kan. Ya udahlah kita gantilah, kita baca buku gitu. Dari perpustakaan kan kemarin difasilitasi ada buku fiksi, ada non fiksi gitu untuk anak-anak untuk membaca. Pada dasarnya itu aja sih. Ada juga yang dari digital juga ada, Mbak. Nah itu gitu. Jadi kita nggak hanya buku yang kita berikan kepada peserta didik setiap kelas, sebetulnya ada yang melalui digital juga, melalui Gria Pasinaun, aplikasi Gria Pasinaun. Toh juga ada beberapa aplikasi yang bisa menunjang anak-anak untuk membaca. Biasanya anak-anak tuh suka baca komik lewat ini loh, webtoon gitu. Mereka juga bikin resensi dari situ juga banyak. Ada gitu. Apakah sudah kayak terlihat hasil dari adanya kegiatan gerakan literasi yang sudah diadakan di Semanggi ini? Ada sih kalau menurut saya, karena memang tadinya itu kesannya memang saya menekan ya. Saya juga bekerja sama dengan beberapa guru bahasa, semua guru bahasa nih. Maaf saya revisi, semua guru bahasa untuk selalu mengingatkan bahwa pentingnya berliterasi. Bagaimana sih supaya menyadarkan anak-anak supaya kita harus rajin membaca nih, karena dari situ banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Anak-anak mungkin lebih suka baca novel, baca komik gitu ya, untuk selingan dari pelajaran lah gitu. Dari situ terus ada motivasi selain itu juga untuk anak-anak lebih mau membaca gitu. Nanti ada motivasinya. Ya, untuk Mbak Alia, pencapaian terbesar kan sebagai duta literasi di Semanggi ini, pencapaian terbesar di saat menjadi duta literasi itu apa ya, Mbak? Ya karena saya baru sebagai duta literasi baru 1 tahun terakhir, dan digalakan literasinya itu gencar-gencaran 1 tahun terakhir, ya paling achievement paling besar itu ya kemarin juara 2 duta literasi Kabupaten Cilacap. Selain itu belum ada lomba-lomba yang diikuti lagi sih, karena itu lomba pertama dan alhamdulillah juara karena didukung dan disupport oleh Bu Mita, Bu Eki, dan Bu Tantri seperti itu. Ya, menurut Ibu itu dengan adanya kegiatan 1 buku dalam 2 minggu itu apakah bisa mengembangkan kualitas siswa-siswi Semanggi? Iya, awalnya sih saya sebenarnya tadinya sih ragu ya, karena memang saya tadinya mengencangkan untuk 1 minggu itu 1 buku. Ya itu tadi berawal dari semua itu harus dipaksakan, karena nantinya akan terbiasa dari yang tadinya tidak biasa jadi biasa. Tapi mungkin saya sendiri pun ya memang masih berat ya. Akhirnya saya kembalikan lagi. Ya udahlah 2 minggu 1 buku. 2 minggu 1 buku, tapi ternyata untuk anak-anak yang sudah kebanyakan terbiasa membaca, di luar itu udah banyak mereka baca yang lewat digital itu, Mbak. Jadi lewat novelit itu banyak pada ternyata bacaannya lebih banyak. Bu, saya udah baca lebih dari 1 buku nih. Ya udah nggak apa-apa, silakan ditulis di jurnal literasinya gitu. Terus kan juga kayak ide-ide yang tadi yang disebut itu 1 buku dalam 2 minggu itu, idenya itu kayak mengembangkan sendiri atau mungkin mencontoh orang lain atau bagaimana, Bu? Kita bertukar pikiran sih bersama dengan Ibu Kepala Sekolah juga untuk bagaimana sih caranya terkesan memaksa tapi tidak memaksa begitu. Nah dari situlah kita ngambil 2 minggu 1 buku, itu aja. Ya, terus kan pastikan Ibu yakin ya bahwa murid-murid itu beneran baca 1 buku dalam 2 minggu gitu loh. Nah saya yakinnya itu karena saya kan juga bekerja sama dengan guru-guru bahasa yang lainnya. Kan guru bahasa Indonesia kan tidak hanya saya, ada di kelas 10 dan kelas 11 gurunya kan pasti beda-beda nih ya. Nah dari situ kami bekerja sama untuk saling mengecek bersama hasil dari jurnal literasi yang sudah dikumpulkan. Nah dari situ mungkin kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi, ada beberapa yang memang mengumpulkan memang ala kadarnya, tapi dari situ juga kita langsung bagaimana sih cara meningkatkan motivasi lagi. Udah dengan cara apa? Kita masukkan ke dalam sebuah nilai masuk ke dalam nilai bahasa, pelajaran bahasa gitu. Dari situ anak-anak mungkin oh iya, jadi lebih semangat lagi nih. Terus ada lagi nih, saya juga akan mengadakan dari tim literasi nantinya akan ada reward di akhir semester gitu untuk anak-anak.
oh gitu ya, ternyata ada rewardnya nih. Semuanya kan katanya kalau ada hadiah nih pada seneng nih, jadi ya udah mungkin hasil capaian dari tulisan mereka. Nah di situ nanti saya bersama tim literasi kerjasama dengan OSIS juga kebetulan akan memberikan reward untuk peserta didik yang hasilnya itu terbaik begitu. Ya sebagai murid ya kan pasti kan kayak banyak tugas ya kan Mbak ya. Nah terus kayak belum juga organisasi mungkin ekstrakurikuler. Nah menurut Ibu itu kegiatan tersebut tuh memberatkan siswa nggak sih Bu? Tidak sih, karena ya itu tadi kan kita kan membaca nggak hanya yang media cetak aja ya, karena digital juga banyak. HP sekarang itu nggak mungkin anak sekarang itu nggak bisa lepas dari HP. Itu pasti buka HP. Orang bangun tidur aja buka HP. Oh dicat nggak ya hari ini begitu. Nah dari situ kan kita bisa manfaatin dari digital, dari media digital. Kita kan membaca nggak hanya bahan bacaan tadi itu, misal yang anak-anak zaman sekarang itu sukanya baca novel, baca komik lah, baca berita kan juga sudah termasuk membaca. Apa sih hasilnya gitu? Ya, Mbak Alia kan mungkin kan sebagai duta literasi juga mungkin sebagai duta literasi di kelasnya juga kan. Pasti kan mungkin ada anak yang kayak bandel yang nggak mau baca buku atau gimana gitu untuk melakukan kayak kegiatan gerak literasi tersebut. Cara mengatasi untuk anak-anak yang bandel-bandel gitu gimana sih Mbak? Kalau sampai sekarang sih belum menemukan cara yang sangat efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi mungkin dengan cara paksaan seperti kalau kelas saya kan pengampunya Bu Eki, nanti Bu Eki memaksa untuk membeli buku literasi dan untuk membaca buku tersebut paling nggak 1-2 halaman lah langsung diresensi boleh, kalau nggak paling nggak di belakang buku kan itu ada sinopsis, boleh ditulis seperti itu, mulai dari hal kecil aja terlebih dahulu. Ya, kan metode kegiatan yang satu buku dalam 2 minggu kan rolling ya, berganti-ganti dengan kelas 1 dengan kelas yang lain. Nah, apakah kayak ada mungkin buku yang kayak rusak atau mungkin hilang? Nah, misal kalau hilang, itu konsekuensinya apa? Ada sendiri di situ. Kalau misalnya konsekuensinya untuk rusak maupun hilang, jadi konsekuensinya itu peserta didik harus mengembalikan buku yang sama dengan yang dihilangkan. Jadi kan setiap kelas itu diberikan penanggung jawabnya masing-masing. Jadi satu peserta didik itu satu buku dengan judul tersebut sudah tercatat semuanya. Jadi satu siswa itu udah tanggung jawabnya dengan buku yang itu, begitu. Jadi nanti kalau misalnya hilang pun ketahuan begitu, karena kan setiap kelas ada duta literasinya. Jadi nanti mereka juga yang membantu mengecek begitu. Ya, kan juga kan yang seperti saya bilang tadi kan misal kalau ada orang yang kayak gak menjalankan kegiatan yang satu buku dalam 2 minggu itu, apakah kayak ada konsekuensinya nggak sih buat mereka yang nggak menjalankan kegiatan itu? Kalau kita lebih ke masih memberikan motivasi sih, memberikan kesadaran dulu kepada peserta didik. Ya itu tadi kita kerjasama dengan guru bahasa untuk saling mengingatkan lah. Karena kan misal saya ajar nih di kelas 10 E1 sampai kelas 10 E6. Nah, 10 E7 kan guru bahasanya sudah berbeda. Nah, nanti guru bahasa yang mengingatkan, selalu memberikan support lah. Setiap waktu pembelajaran bahasa itu pasti mengingatkan pentingnya literasi. Ya 10-15 menit lah pasti mengingatkan begitu. Ya, untuk Bu Mita dan Mbak Alia itu suka dukanya dalam kayak gerakan literasi itu apa aja? Suka dukanya? Oh, kalau misalnya apalagi terlebih kalau gerakan literasi ini yang lagi berjalan ya, kalau saya itu dukanya itu kemarin anak-anak itu pasti yang mengumpulkan buku tidak tepat waktu itu banyak. Beberapa kelas itu udah pasti itu telat mengumpulkan buku, mengembalikan buku, padahal saya itu udah mau rolling nih. Akhirnya saya cari tahu kenapa sih penyebab kok anak-anak mengembalikan bukunya terlambat. Ternyata setelah saya cari tahu, ternyata peserta didik tuh hanya menyimpan buku tersebut dengan alasan saya tidak menyukai buku yang dibagi. Nah, akhirnya mereka itu meminjam buku dari perpustakaan secara langsung, tidak sesuai dengan yang saya bagi itu loh, Mbak. Jadi mereka terus minjem. Nah, dari situ saya berarti ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian mau membaca. Nah, gitu. Sukanya ternyata walaupun dengan pemaksaan, sedikit pemaksaan nih ya Mbak, peserta didik mampu dan mau untuk membaca. Mulai dari situlah, mulai dari hal kecil sedikit demi sedikit mereka pasti mau. Dari hasil sih yang saya baca, dari buku literasi yang saya baca kan dikumpulkan nih ya di guru bahasa, masing-masing guru bahasa di kelas tersebut. Saya membaca hasilnya,
bagus-bagus tulisannya begitu. Nah dari situ saya merasa wah ini pelan-pelan tapi pasti begitu, ada hasilnya. Kalau Mbak Alia suka dukanya dalam jadi duta literasi apa? Baik, sukanya dulu ya. Kalau sukanya mungkin sedikit-sedikit orang atau anak yang tadinya nggak baca buku atau tadinya cuma main HP itu sekarang udah mulai baca buku. Bahkan sekarang ada beberapa anak di kelas saya itu udah giat baca buku demi untuk menulis resensi di buku literasi, karena itu bukunya juga dinilai kan ya Bu. Betul. Terus kalau dukanya itu ya masih ada anak-anak yang tetap kekeh nggak mau baca, tapi ya karena sukanya lebih banyak, ya mungkin manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh anak kelas sih, seperti itu. Ya, harapan Bu Mita dengan Mbak Alia untuk gerakan literasi di Semanggi kedepannya itu apa, Mbak? Mau dari saya? Ya dari Bu Mita dulu. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri ya peserta didik lebih rajin untuk membaca buku lah, lebih sering juga untuk berkunjung ke perpustakaan Gria Pasinaon. Nah, nih saya juga mau menginformasikan ya Mbak, karena tadi kita dari tim literasi itu kerjasama juga dengan OSIS. Nantinya akan ada reward juga untuk masing-masing kelas yang sering berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Begitu, nanti juga ada rewardnya di situ tuh. Jadi nanti di akhir semester dari tim literasi dan OSIS itu ada beberapa reward tuh ya. Tadi yang pertama itu tadi ada hasil karya terbaik, yang kedua itu hasil resensi terbaik yang dinilai dari jurnal literasi nih yang sudah dikumpulkan nih, dan yang ketiga itu ada jumlah pengunjung per kelas, setiap kelas yang sering berkunjung di perpustakaan Gria Pasinaon. Nah, dari situ tuh. Maka dari itu ayo, dari situ dulu lah supaya kita bersemangat. Oh iya, kita main pertama ya, mungkin kan main-main dulu lah kita ke perpustakaan, kita lihat-lihat dulu. Oh, ternyata bagus ya. Oh, adem ya. Gimana ya kalau sambil baca buku ya gitu. Paling itu aja. Ya, Mbak Alia. Kalau harapannya untuk ke depan sih semoga semua siswa Semanggi itu lebih giat dalam kegiatan literasi, karena yang kita lakukan itu bisa kita rasakan untuk kedepannya. Untuk membaca buku tidak hanya untuk membaca buku fisik, tapi Semanggi juga sudah menyediakan aplikasi digital ya Bu. Karena dari itu marilah kita semua rajin-rajinlah berliterasi, mulai dari aplikasi saja boleh. Ya, sekian bincang-bincang kita kali ini ya. Terima kasih untuk Bu Mita dan Mbak Alia sudah meluangkan waktu untuk kegiatan Semanggi Talk kali ini. Ya warga Semanggi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan nantikan lagi video Semanggi Talk berikutnya. Dadah!